Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Thanks God that today we can meet again in the subject of Indonesian history in the Islamic period. And today we are going to listen the student presentation. There's 8 students will present their topic. And let's start our lecturing today by saying together Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, I would like to give the opportunity firstly to Najma Fauzia. Najma, time is yours for presentation in 5 minutes. Ya, baik Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najma Fauzia. Ya, di sini saya akan mempresentasikan mengenai peran Wali Songo sehingga Islam menjadi agama mayoritas di Jawa. Sebelumnya, seperti yang kita tahu, Islam menjadi agama yang banyak dianut oleh penduduk di Pulau Jawa. Salah satu contohnya adalah penduduk di Jawa Tengah. Islam menjadi agama mayoritas di sana dengan angka 97,26%. Tentunya hal tersebut tidak akan lepas dari sejarah bagaimana Islam dapat berkembang dan bisa menjadi agama mayoritas khususnya di Pulau Jawa. Di sini Wali Songo memiliki peran yang begitu besar dari proses Islamisasi di Pulau Jawa. Sebenarnya Wali Songo adalah sebutan bagi 9 wali yang masing-masing memiliki wilayah dakwah yang berbeda atau metode yang sedikit berbeda di sepanjang tanah Pantura Jawa. Lalu bagaimana Islam dapat dengan mudah diterima di tengah masyarakat Jawa yang pada saat itu telah turun. Hal tersebut juga menjadi pertimbangan bagi para wali untuk menentukan strategi dakwah yang tepat di tengah masyarakat tersebut. Kemudian para wali menggunakan pola dakwah dan pengembangan budaya masyarakat, atau dengan kata lain berasosiasi dan berakulturasi dengan budaya masyarakat setempat, dan memberikan pemahaman Islam yang rahmatan lil alamin kepada masyarakat. Selain itu, Islam yang dikenalkan oleh Wali Songo menjelaskan bahwa agama Islam adalah agama yang membawa kedamaian dan keselamatan bagi seluruh umat. Maka dari itu, penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Wali Songo tidak terdapat peristiwa pertumpahan darah. Berikutnya saya akan sedikit menjelaskan cara-cara dakwah yang dilakukan oleh masing-masing Wali Songo berdasarkan metodenya. Yang pertama ada Sunan Gresik. Aktivitas dakwah pertamanya adalah dengan mendirikan masjid, kemudian mendirikan pesantren yang tanahnya adalah pemberian dari Raja Majapahit. Nah, pesantren tersebut adalah tempat Sunan Gresik untuk mendidik kader-kader Islam sebagai penggantinya kelak dalam penyebaran agama Islam. Kedua ada Sunan Ampel. Cara dakwah yang beliau lakukan sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Sunan Gresik. Bedanya adalah beliau menikahkan para juru dakwah Islam dengan putri-putri penguasa bawahan Majapahit dengan tujuan membentuk keluarga Islam. Kemudian yang ketiga ada Sunan Bonang. Beliau terkenal dengan dakwahnya yang menggunakan alat kesenian daerah yang disebut dengan gamelan. Nah, suara yang dihasilkan alat kesenian tersebutlah yang kemudian membawa masyarakat berbondong-bondong datang ke masjid. Kemudian yang keempat ada Sunan Kalijaga yang menggunakan wayang sebagai alat untuk berdakwah. Yang kelima ada Sunan Gunung Jati. Beliau merupakan salah satu wali yang berhasil mengislamkan daerah Jawa Barat berkat ilmu yang dimilikinya semasa tinggal di Mekah. Kemudian yang keenam ada Sunan Derajat. Beliau adalah putra dari Sunan Ampel. Cara beliau sebenarnya juga tidak jauh berbeda dengan ayahnya, yaitu dengan mendirikan suatu pesantren. Kemudian yang ketujuh ada Sunan Giri. Beliau adalah raja sekaligus guru suci dakwah. Beliau
memanfaatkan kedudukannya pada saat itu dalam berdakwah. Kemudian yang ke-8 ada Sunan Kudus. Beliau berdakwah dengan cara membantu masyarakat setempat dalam menyempurnakan alat pertukangan, kerajinan emas, dan sebagainya. Dan yang terakhir ke-9 ada Sunan Muria. Beliau memiliki cara dakwah yang sama dengan Sunan Kalijaga, yaitu melalui budaya dengan menciptakan berbagai jenis tembang. Mungkin bahan dan juga kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you very much, Najma Fauzia. Your presentation is okay, exactly in time. That's just 4 minutes. Okay, the next presentation we are going to listen from Telisa Kaiz Azhari. Telisa, time is yours in 5 minutes for presentation, starting from now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas waktunya. Saya akan mempresentasikan tentang Wali Songo, penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Wali Songo itu berasal dari bahasa Jawa yang berarti 9 wali. Tokoh-tokoh yang termasuk Wali Songo itu adalah Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, Sunan Derajat, Sunan Kudus, dan Sunan Muria. Nah, kenapa disebut Sunan? Karena Sunan itu merupakan julukan sebuah gelar yang diberikan oleh masyarakat Jawa kepada para wali songo. Karena masyarakat Jawa itu menganggap bahwa para sikap dan perilaku wali songo itu pantas untuk ditiru. Sunan itu berarti dijunjung tinggi atau dijunjung di atas kepala. Nah, nama-nama setelah kata Sunan itu menunjukkan rata-rata menunjukkan pusat dakwah para wali, misalnya Sunan Gresik yang pusat dakwahnya di Gresik, Sunan Ampel yang pusat dakwahnya di Ampel Surabaya, terus Sunan Giri yang pusat dakwahnya di Giri. Tapi ada juga ada juga wali yang menggunakan nama julukan yang diberikan kepadanya, yaitu contohnya Sunan Kalijaga. Kata Kalijaga itu merupakan sebuah julukan yang diberikan oleh masyarakat Jawa kepada Sunan Kalijaga. Selanjutnya, metode dakwah yang digunakan oleh para wali itu berbeda-beda karena menyesuaikan dengan masyarakat setempat. Ada yang menggunakan metode pendidikan seperti Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Giri. Ada juga yang menggunakan kebudayaan akulturasi seperti Sunan Kudus yang menggabungkan kebudayaan Hindu dengan masjid. Terus Sunan Bonang yang merubah nama-nama dewa-dewa di Hindu Buddha menjadi nama-nama malaikat. Lalu ada juga yang berbaur dengan rakyat seperti Sunan Muria yang pusat dakwahnya itu mengincar rakyat-rakyat kecil. Terus ada juga yang pernikahan seperti contohnya Sunan Gresik dan Sunan Ampel. Namun mereka itu menganggap bahwa metode pernikahan ini dianggap kurang efektif karena susahnya untuk mencari pasangan yang pas gitu. Akhirnya mereka merubah pernikahan ini menjadi pendidikan seperti Sunan Ampel membangun sebuah pesantren yang disebut Ampel Denta. Ada juga yang kesenian seperti Sunan Kalijaga, Sunan Bonang yang membuat kesenian itu wayang, membuat gamelan, dan membuat tembang-tembang. Saya pikir segitu saja dari saya. Terima kasih. Okay, thank you very much, Telisa Kaiz Azhari. Your presentation, I think, just 3 minutes. It does not matter. Well, we are going to listen the next presenter from Asrianida. Asrianida, time is yours in 5 minutes, starting from now. Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Andi dan juga teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi strategi dakwah yang dilakukan oleh Sunan Kudus. Nah, pertamanya Al-Bayanuni membagi menjadi 3 strategi dakwah, yaitu dakwah sentimental, dakwah rasional, dan dakwah indriawi. Nah, yang dilakukan oleh Sunan Kudus ini adalah dakwah sentimental, yang mana dakwah ini memfokuskan aspek hati dan pergerakan batin pada masyarakat Kudus yang pada saat itu masih memeluk agama Hindu dan Buddha.
Nah, strategi dakwah yang dilakukan oleh Sunan Kudus ini ada 3. Yang pertama yaitu ada pendekatan kepada massa. Pendekatan kepada massa ini adalah dengan tidak melakukan tindak kekerasan terhadap orang-orang yang ingin masuk Islam. Nah, di sini juga Sunan Kudus memberi arahan kepada orang-orang yang sudah beriman, maksudnya sudah Islamnya sudah kuat, itu untuk untuk dapat menarik perhatian warga-warga yang pada saat itu masih beragama Hindu dan Buddha. Ya, kemudian yang kedua yaitu merangkul masyarakat Hindu. Nah, di sini diceritakan bahwa Sunan Kudus saat itu membeli seekor sapi dari India. Nah, sapi tersebut diletakkan di halaman rumahnya. Kemudian warga sekitar tersebut penasaran, untuk apa sih sapi disimpan di halaman rumah tersebut? Hingga akhirnya Sunan Kudus keluar dari rumahnya dan berkata seperti ini, warga-warga sekalian, saya meminta untuk kalian agar tidak menyakiti dan menyembelih sapi. Nah, kemudian warga-warga di sana juga penasaran, mengapa sih seperti ini, seperti itu. Nah, kemudian Sunan Kudus berkata lagi, pada saat saya kecil, saya hampir kehilangan nyawa seperti itu. Kemudian ada seekor sapi yang menyelamatkan saya dengan sebuah susu. Kemudian juga Sunan Kudus menjelaskan bahwa sapi tersebut terdapat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah. Kemudian hal tersebut menarik rasa penasaran bagi warga-warga Hindu yang pada saat itu bertanya-tanya, mengapa sih ada sapi di dalam Al-Quran gitu. Hingga akhirnya hal tersebut menarik perhatian dan mendorong warga-warga Hindu untuk terus ke masjid untuk melakukan pelajaran yang akan diberikan dari Sunan Kudus kepada warga-warga Hindu tersebut. Kemudian ketiga itu merangkul masyarakat Buddha. Ya, setelah masjid berdiri, yaitu Masjid Menara Kudus yang terkenal seperti candi. Nah, Sunan Kudus membuat pedasan, yaitu pedasan itu seperti tempat wudhu dengan yang diberi arca Kebo Gumarang. Nah, Kebo Gumarang ini adalah jalan berlipat 8 yang mana ini tuh kebudayaan dari masyarakat Hindu tersebut. Nah, kemudian hal ini menimbulkan rasa penasaran oleh masyarakat Hindu, seperti sama yang dilakukan oleh masyarakat Buddha, seperti yang sama dilakukan oleh masyarakat Hindu tersebut. Kemudian dengan hal ini masyarakat Buddha tersebut jadi rajin ke masjid gitu untuk mencari tahu kenapa sih gini seperti itu. Nah, kemudian seperti yang sudah teman saya sampaikan bahwa dakwah yang dilakukan oleh Sunan Kudus ini dilakukan dengan akulturasi budaya, yaitu dengan tidak menghilangkan budaya dari masyarakat Hindu Buddha sebelumnya, seperti yang sudah ada, yaitu menara masjid. Menara masjid tersebut adalah menaranya itu seperti candi dan pedasannya itu terdapat arca Kebo Gumarang. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you very much, Astrianida. Your presentation is good in time, just 4 minutes. Okay, the next presentation we are going to listen from Rizky Budimansa. Rizky, time is yours for presentation in 5 minutes. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi presentasi saya yang berjudul Sunan Kudus, Perkembangan Manifestasi Islam dalam Kebudayaan di Tanah Jawa. Materi yang saya bawakan kali ini dengan berlandaskan buku Atlas Wali Songo yang ditulis oleh Agus Suryono serta beberapa jurnal ilmiah yang saya baca. Baik, langsung saja kepada pembahasan kali ini yang terbagi menjadi 3, yaitu biodata Sunan Kudus, yang kedua proses islamisasi yang dilakukan oleh Sunan Kudus, dan yang terakhir ialah peninggalan-peninggalannya. Yang pertama ialah siapa itu Sunan Kudus. Ada beberapa versi yang mengisahkan silsilah Sunan Kudus. Namun kisah yang populer ialah Sunan Kudus adalah putra Sunan Undung. Nah, Sunan Undung sendiri adalah putra dari saudara Sultan Mesir, yaitu adik dari Rara Dampol. Sunan Undung juga dan saudarinya pergi ke negeri Pusar Bumi di Cirebon dan bertemu dengan Syarif Hidayatullah, yaitu sepupu mereka yang menjadi Sunan di Gunung Jati. Syarif Hidayat menyarankan agar mereka untuk pergi ke Ampel Denta.
yang kemudian Sunan Ampel nanti Undung kemudian dinikahkan dengan cucu Sunan Ampel, yaitu yang bernama Syarifah, yang dikenal dengan Nyi Ageng Manila, yaitu adik dari Sunan Bonang. Nah, dari pernikahan itu lahirlah Raden Fatihan atau Jafar Shodiq yang kelak dikenal sebagai Sunan Kudus. Nah, selanjutnya ialah proses Islamisasi yang dilakukan oleh Sunan Kudus di tanah Jawa, khususnya di wilayah Kudus. Sebelumnya Sunan Kudus sendiri memang banyak bergaul dengan Sunan Kalijaga, sehingga nanti kelak proses yang dilakukan ketika Sunan Kudus mengajar atau mendakwakan agama Islam kepada masyarakat Kudus nanti hampir sama dengan yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga, yaitu melalui proses budaya dan tidak melalui proses yang politik atau yang berkesan sebagai Islam agama tanda kutip impor. Nah, Islam juga hadir sembari membawa budaya baru. Namun konversi Islam ini tidaklah bersifat ikonolastik atau menghancurkan budaya lokal. Jadi perkembangan atau manifestasi Islam di tanah Jawa, khususnya di daerah Kudus, tentunya tidak menghilangkan nilai-nilai lokal. Nah, Sunan Kudus juga berdasarkan paradigma kebudayaan telah menempatkan Islam secara substansial, yaitu sebagai kebudayaan. Jadi perubahan atau shifting dari nilai-nilai agama Islam dengan disatukan dengan budaya lokal tidak berubah. Jadi terkesan masyarakat Hindu Buddha di wilayah Kudus tidak merasa digurui ataupun merasa agama mereka dihancurkan atau budaya mereka dihancurkan. Nah, bentuk dari Islamisasi yang dilakukan oleh Sunan Kudus ini sangat menghormati agama Hindu dan Buddha, yaitu dengan cara-cara yang toleran dan halus, seperti melakukan akulturasi budaya dalam bangunan yang bisa dibuktikan dalam Menara Kudus, dan kemudian ada juga seperti yang telah disebutkan oleh saudari Austrianida, yaitu menggunakan sapi untuk menarik masyarakat Hindu supaya mereka bisa lagi penasaran gitu dengan apa yang akan Sunan Kudus ajarkan. Nah, kurang lebih peninggalan dari Sunan Kudus sendiri ialah mengenai ajaran-ajarannya, yaitu hingga sekarang masyarakat Islam di wilayah Kudus tidak diperbolehkan untuk menyembelih sapi ketika Idul Adha datang, karena mereka masih mereka masih menghargai ajaran Hindu dan mereka masih menerapkan ajaran yang telah diajarkan oleh Sunan Kudus dari masa lalu. Kemudian tentunya peninggalannya juga hadir di dalam pola akulturasi tadi, yaitu mengadopsi ajaran Buddha yang 8 ajaran itu, yaitu Astasangika Marga atau 8 jalan utama. Sehingga bisa dilihat secara fisik tadi ada di Menara Kudus, dan di sisi lain ajarannya itu sudah melekat di hati masyarakat Kudus, yaitu melalui ajaran-ajaran toleransi. Kurang lebih sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you very much, Rizky Budimansyah. Your presentation also just for 5 minutes. Okay, we are going to listen the next presenter from Aulia and Asa. Aulia, time is yours in 5 minutes, please. Oke Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang proses penyebaran Islam oleh Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati adalah salah satu dari Wali Songo yang dengan sebutan gurunya para orang-orang Jawa. Nah, silsilah Sunan Gunung Jati yang nasabnya dapat diurutkan hingga ke garis Rasulullah SAW. Dari garis ayah, Sunan Gunung Jati merupakan putra dari Syarif Abdullah bin Nur Alam atau Nur Alim dari Bani Hashim. Sedangkan dari garis ibu, beliau merupakan putra dari Nyai Rara Santang atau Syarifah Mudaim binti Prabu Jayadewata atau Raden Pamanah Rasa atau Prabu Siliwangi II. Saat Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati masih muda dan berusia 20 tahun,
ia bersikap soleh dan ingin menjadi guru agama Islam. Oleh karena itu, beliau pergi ke Mekah dan juga ke Baghdad untuk belajar tasawuf Rasul. Nah, setelah beliau menimba ilmu, Sunan Gunung Jati pergi ke Pulau Jawa untuk menyebarkan agama Islam. Namun dalam perjalanannya, ia singgah di Gujarat dan tinggal di sana selama kurang lebih 3 bulan. Ketika singgah di Gujarat, ia bertemu dengan Dipati Keling beserta 98 anak buahnya. Kemudian Dipati Keling dan anak buahnya, mereka semua masuk agama Islam. Dan juga Dipati Keling dan 98 anak buahnya mengabdi kepada Sunan Gunung Jati. Setelah itu dakwah yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati yaitu menjadi seorang guru mengaji siang dan malam. Selain itu juga Sunan Gunung Jati menjalin kekuatan dakwah dengan cara pernikahan, pencarian ilmu, perang, dan juga politik. Pada saat itu, wilayah Cirebon merupakan salah satu daerah kekuasaan kerajaan Pajajaran yang dipimpin oleh Prabu Siliwangi. Sunan Gunung Jati adalah salah satu cucu Pajajaran. Beliau mencoba untuk membujuk Prabu Siliwangi agar masuk memeluk agama Islam. Namun, Prabu Siliwangi belum berhasil masuk agama Islam karena dipengaruhi oleh Ki Buyut Talibat untuk tidak masuk Islam. Saat kerajaan Galuh menyerang kekuatan umat Islam, mereka mengalami kekalahan karena besarnya kekuatan yang dimiliki pasukan Sunan Gunung Jati. Akhirnya Raja Galuh takluk dan wilayah kekuasaannya menjadi dakwah Sunan Gunung Jati. Selain kerajaan Galuh, kerajaan Indramayu dan Talaga Manggung juga berhasil ditaklukkan oleh Sunan Gunung Jati dalam rangka memperluas kekuasaan dakwahnya. Terus ada juga Raja Indramayu yang bergelar Prabu Indrawijaya takluk dan menyatakan diri masuk agama Islam. Adapun Raja Talaga Manggung yang berada di pedalaman Cirebon atau yang saat ini yaitu Kabupaten Majalengka ikut menyerah juga setelah Pangeran Arya Salingsingan yang merupakan putra mahkota memutuskan untuk memeluk agama Islam. Nah, namun dakwah yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati ini tetap memegang prinsip toleransi tinggi yang tidak menghilangkan unsur Hindu dan Buddha sebagai agama yang dianut masyarakat Jawa sebelum Islam. Mungkin sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you very much, Aulia and Asa. Well, the next presentation, we are going to listen from Winda Utami. Winda, time is yours in 5 minutes. Baik, terima kasih kepada Bapak Andi Suwirta yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berpresentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan topik mengenai Islamisasi oleh Sunan Gunung Jati di Kerajaan Cirebon tahun 1479 sampai 1568 Masehi. Sebelumnya, saya akan membahas sekilas biografi dari Sunan Gunung Jati ini yang bernama asli Syarif Hidayatullah. Beliau lahir di Mekah pada tahun 1448 dan merupakan keturunan dari Syarif Abdullah dan Nyai Rara Santang, putri Prabu Siliwangi. Nah, karena kegigihan beliau dalam memperdalam ilmu agama, hingga akhirnya Sunan Gunung Jati bisa sampai di Jawa dan bertemu dengan Sunan Ampel. Nah, Sunan Ampel melihat bahwa Sunan Gunung Jati ini memiliki ilmu yang tinggi gitu tentang Islam, sehingga beliau beramanat kepada Sunan Gunung Jati
untuk menyebarkan agama Islam di Cirebon yang pada saat itu merupakan wilayah bawahan kerajaan Pajajaran yang dipimpin oleh pamannya yaitu Pangeran Cakrabuana yang berpusat di Keraton Pakungwati. Nah, sebelum kedatangan Sunan Gunung Jati ke Cirebon ini, sebetulnya masyarakat di pesisir itu telah ada yang mengenal dan memeluk agama Islam karena Pangeran Cakrabuana bersama gurunya Syekh Nurjati telah lebih dulu gitu menyebarkan agama Islam di sana. Baru kemudian pada tahun 1479 Pangeran Cakrabuana menyerahkan kekuasaan kepada keponakannya yaitu kepada Sunan Gunung Jati, dan atas dukungan para wali pula Sunan Gunung Jati menghentikan pemberian upeti kepada kerajaan Pajajaran, sehingga sejak saat itu mulai berdiri kerajaan Islam Cirebon yang independen gitu. Nah, Sunan Gunung Jati diberi gelar Pandita Ratu karena beliau merupakan seorang raja yang memimpin pemerintahan sekaligus seorang wali penyebar agama Islam. Nah, selama masa pemerintahannya ini Sunan Gunung Jati tentu saja melaksanakan kewajibannya sebagai Pandita Ratu dalam berbagai bidang itu. Yang pertama, dalam bidang politik untuk memperluas wilayah Islam gitu ya. Sunan Gunung Jati melakukan kerjasama dan menjalin hubungan baik dengan Kerajaan Demak dan Banten. Selain itu, strategi yang digunakan oleh Sunan Gunung Jati untuk memperluas wilayah Islam ini adalah melalui pernikahan dengan putri dari tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh di Cirebon. Nah, kemudian dalam bidang sosial budaya, Sunan Gunung Jati melakukan pendekatan pada rakyat dengan memadukan budaya lokal dengan ajaran Islam gitu, seperti masih adanya sistem pelapisan sosial. Namun bedanya di sini masyarakat tetap memiliki hak dan mendapatkan perlakuan yang sama gitu, seperti bebas memperoleh pendidikan, lalu dapat menikmati semua sarana dan prasarana yang dibangun. Kemudian Sunan Gunung Jati pun sangat menghormati perbedaan yang terjadi dalam lingkungan kerajaannya. Jadi tidak ada paksaan untuk masuk Islam, dan setiap orang berkesempatan gitu untuk bisa bekerja di pemerintahan asalkan mereka memiliki keterampilan yang cukup gitu di bidangnya. Nah, selain itu dalam bidang kesenian seperti seni ukir dan arsitektur bangunan, lalu pertunjukan wayang pun dipadukan juga dengan unsur Islam. Nah, lalu dalam bidang ekonomi, Sunan Gunung Jati memanfaatkan kondisi geografis Cirebon yang memiliki banyak perairan gitu, seperti di sungai-sungai dan pelabuhan itu dibangun fasilitas penunjang untuk keberlangsungan pelayaran dan perdagangan. Nah, di pelabuhan juga tersedia berbagai hasil pertanian didatangkan langsung dari pedalaman, karena Sunan Gunung Jati membangun jalur transportasi itu yang selain untuk kepentingan ekonomi, tetapi juga agar masyarakat di pedalaman dapat berinteraksi dengan penduduk di pusat gitu, jadi mereka bisa mengenal Islam. Nah, karena strategi ini pula pelabuhan Cirebon ramai dikunjungi oleh para pedagang lokal maupun asing. Selanjutnya, dalam bidang pendidikan, Sunan Gunung Jati banyak mendirikan pesantren dan melaksanakan pengajaran di langgar itu bagi masyarakat yang baru mengenal Islam. Nah, sedangkan di pondok pesantren itu bagi masyarakat yang ingin memperdalam agama Islam. Nah, strategi dakwah Sunan Gunung Jati yang pernah dilakukan oleh beliau kemudian diwariskan kepada para santrinya, yang salah satunya yaitu metode Al-Hikmah, di mana cara yang digunakan dalam penyebaran agama Islam ini adalah dengan memadukannya dengan unsur lokal yang hidup dalam masyarakat. Nah, Islamisasi yang dijalankan oleh Sunan Gunung Jati ini mampu menjadikan Cirebon sebagai pusat penyebaran agama Islam kedua setelah Kerajaan Demak. Kemudian pada tahun 1568, Sunan Gunung Jati wafat dan pemerintahan atas Cirebon dilanjutkan oleh Fadilah Khan menantunya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you very much, Binda Utami. The next presenter is Helmi Nugraha. Helmi, time is yours in 5 minutes, please. Oke, terima kasih kepada Bapak Andi Suwirta. Mohon maaf sebelumnya saya izin off-cam untuk menstabilkan jaringan saya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai bahasan yang berjudul Syarif Hidayatullah serta pengaruhnya dalam perkembangan agama Islam di Jawa Barat. Syarif Hidayatullah ini, atau lebih dikenal sebagai Sunan Gunung Jati, merupakan salah satu dari Wali Songo yang berdakwah di daerah Jawa Barat, khususnya di Cirebon dan Banten. Syarif Hidayatullah lahir pada tahun 1448 dari pasangan Syarifah Mudaim dan Syarif Abdullah.
Ibunya yaitu Syarifah Mudaim atau Nyai Rara Santang merupakan putri dari Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi. Dan ayahnya Syarif Abdullah, beliau merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW. Syarif Abdullah merupakan anak dari Nurul Alim dari Bani Hashim yang pada saat itu berkuasa di Mesir. Mereka bertemu di Mekah ketika Syarifah Mudaim melakukan ibadah haji bersama kakaknya Walang Sungsang atau Abdullah Iman. Syarif Hidayatullah menghabiskan masa kecil di Mesir. Lalu setelah berusia 20 tahun, beliau pergi ke Mekah untuk menimba ilmu dan berguru kepada Syekh Tajimuddin Al-Kubri dan Syekh Ataulahi Sajili. Setelah itu, beliau pergi melakukan perjalanan untuk memperdalam ilmunya. Beliau berguru kepada Syekh Datu Sidik di Pasai, Datu Barul di Kudus, lalu kepada Sunan Ampel di Ampel Denta. Di sana, Syarif Hidayatullah dipersaudarakan dengan Sunan Bonang, Sunan Giri, serta Sunan Kalijaga. Syarif Hidayatullah kemudian ditugaskan oleh Sunan Ampel untuk berdakwah di Tatar Sunda, menggantikan Syekh Nurjati di Gunung Sembung. Dan atas bantuan Abdullah Iman, Syarif Hidayatullah membuka pondok dan mengajarkan agama Islam kepada penduduk sekitar. Dan namanya disebut sebagai Maulana Jati atau Syekh Jati. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai strategi apa yang dilakukan dalam dakwah Syarif Hidayatullah. Strategi dakwah yang dilakukan oleh Syarif Hidayatullah adalah dengan memperkuat kedudukan sekaligus memperluas hubungan dengan tokoh-tokoh berpengaruh di Cirebon, yaitu melalui pernikahan, sebagaimana hal itu telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Serat Purwaka Caruban Nagari, Babad Cirebon, Negara Kertabumi, Sejarah Banten, serta Babad Tanah Sunda mencatat bahwa Syarif Hidayatullah menikahi tidak kurang dari 6 orang perempuan sebagai istri. Yang menjadi istri pertamanya yaitu Nyai Babadan Putri. Nyai Babadan putri dari Ki Gedeng Babadan yang membuat pengaruh meluas dari Gunung Sembung hingga ke wilayah Babadan. Cerita Purwaka Caruban Nagari juga menuturkan bahwa atas perkenan Pangeran Cakrabuana, Syarif Hidayatullah diangkat menjadi tumenggung di Cirebon dengan gelar Susuhunan Jati. Syarif Hidayatullah kemudian memperluas pengaruh Islam ke kerajaan Pajajaran yang pada saat itu masih bercorak Hindu-Buddha. Beliau kemudian bersama Sri Mangana atau Cakrabuana melanjutkan perjalanan dakwahnya ke Banten. Di sana mereka berhasil mengislamkan Ki Gedeng Kawunten beserta rakyatnya, dan Syarif Hidayatullah menikahi putri Ki Gedeng Kawunten. Syarif Hidayatullah juga diketahui memiliki hubungan dengan Cina, di mana Syarif Hidayatullah menikahi putri Kaisar Cina yaitu Honggie dari dinasti Ming yang bernama Ong Tian. Dakwah Islam yang dilakukan Syarif Hidayatullah dilakukan dengan pernikahan serta penggalangan kekuatan para tokoh yang dikenal memiliki kekuatan politik serta kekuatan bersenjata. Di antara tokoh tersebut yaitu Kiripati Keling, Nyemas Gandasari, Pangeran Karangkendal, Pangeran Panjunan, Pangeran Sukalila, dan Pangeran Cakrabuana yang menjadi Raja Cirebon. Pengaruh politik tersebut berguna sewaktu Cirebon diserbu oleh pasukan Raja Galuh, yang mana berakhir dengan kemenangan dari pihak Cirebon. Kemenangan tersebut membuat dakwah Islam di Jawa Barat meluas sampai ke Galuh, di mana pada saat itu di Galuh keluarga raja, para pejabat hingga rakyat Galuh beramai-ramai masuk Islam. Setelah itu tidak lama setelah jatuhnya Galuh, Raja Indramayu Prabu Indrawijaya menyatakan takluk kepada Cirebon dan menyatakan diri masuk Islam. Tak hanya itu, kerajaan Talaga juga menyerah kepada Cirebon. Gerakan dakwah Islam meluas hingga ke pelosok wilayah Bumi Sunda, di mana pengembangan Islam, pengembangan seni budaya dan pengembangan seni dan budaya Islam dilakukan dengan tidak menghilangkan unsur Hindu-Buddha, melainkan dipadukan secara harmonis dengan ajaran agama Islam sehingga Islam dapat mudah diterima oleh hampir seluruh penduduk Bumi Sunda. Akhirnya Syarif Hidayatullah meninggal pada tahun 1568 Masehi pada usia yang diperkirakan mencapai 118 tahun. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you very much, Elmi Nugraha. Okay, the last presenter is Catherine Salsabila. Catherine, your time is 5 minutes, please, starting from now. Baik, terima kasih kepada Bapak Andi Suwirta. Selanjutnya saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Peranan Syekh Maulana
Malik Ibrahim dalam penyebaran agama Islam di Gresik. Syekh Maulana Malik Ibrahim atau biasa dikenal dengan Syekh Maghribi merupakan putra dari ulama besar di negerinya yaitu Barokat Zainul Alam yang masih keturunan Arab. Dari kecil Maulana Malik Ibrahim ini dididik oleh sang ayah menjadi seseorang yang tekun ibadah dan berakhlak yang baik. Semakin hari semakin terlihat tanda kebesaran jiwanya itu beliau memiliki otak yang cerdas, lalu keluhuran budi yang sopan santun dan yang berada di dalam dirinya. Maka dari itu ketika menginjak dewasa, ayahnya melihat bahwa Maulana Malik Ibrahim ini sudah cukup mampu menerima amanat atau pesan untuk menyebarkan agama Islam ke Asia Tenggara. Maka dari itu beliau mendapatkan tugas dari sang ayah untuk menyiarkan agama Islam di Pulau Jawa berbekal barang dagangan yang nantinya akan menjadi sarana perkenalan kepada masyarakat di sana. Lalu berangkatlah beliau dengan menggunakan perahu layar yang atas dukungan ayahandanya dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya beliau dan rombongan tiba di Pulau Jawa, yang lebih tepatnya mendarat di Gresik, Pelabuhan Gresik yang merupakan salah satu pelabuhan bandar yang cukup besar kala itu dan merupakan bandar pelabuhan milik Kerajaan Majapahit. Adapun cara-cara jitu dari strategi dakwah yang digunakan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim pada saat itu ialah yang pertama mendirikan pondok pesantren. Di pesantren ini beliau mendidik para santrinya untuk menjadi guru-guru agama dan membalik Islam yang nantinya dapat menyebarkan agama Islam ke seluruh Pulau Jawa. Lalu mendirikan masjid. Di samping beliau mendirikan pesantren, beliau juga mendirikan masjid-masjid untuk dijadikan sebagai pusat kegiatan dakwahnya. Masjid juga digunakan untuk beliau melaksanakan sholat berjamaah dan mengajarkan agama Islam kepada murid-muridnya. Lalu melakukan pendekatan pada rakyat, yaitu mendekatkan terhadap semua lapisan masyarakat, yang salah satunya itu pendekatan terhadap kaum jelata pada saat itu, yang maksudnya tidak lain tidak bukan untuk lebih mengenal dan lebih dekat dengan masyarakat setempat melalui adat istiadatnya. Lalu melakukan pendekatan dengan tokoh, yang dimaksud tokoh ini adalah orang-orang penting, yaitu pendekatan kepada para bupati, pejabat daerah, dan juga kepada para bangsawan. Karena jika para bupati dan bangsawan menjadi dekat dengan mereka hingga masuk agama Islam, maka akan mudah sekali agama Islam meluas di kalangan masyarakat. Makanya strategi ini sangat penting digunakan mengingat peran tokoh di tengah-tengah masyarakat ini sangat penting. Dari waktu ke waktu dinamika masyarakat Gresik ini terus-menerus mengalami perkembangan. Demikian pula ketika masuknya ajaran agama Islam ke Gresik. Suatu usaha penyebaran agama Islam di Pulau Jawa oleh Syekh Maulana Malik ini lebih bersifat modern, artinya beliau memiliki cara penyampaian dakwah yang dapat berkompromi dengan adat istiadat yang telah ada di sana. Cara penyampaian dakwahnya damai dan lunak yang disesuaikan dengan suatu kondisi sekitar yang kadang terjadi sinkretisme dengan adat dan kepercayaan lama. Maka dari itu dalam hal ini Syekh Maulana Malik Ibrahim bertindak mengikuti kebudayaan yang telah ada sambil mengisinya dengan syariat-syariat Islam. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you very much, Catherine Al-Salsabila. Please unmute your microphone. Well, ladies and gentlemen, distinguished guests, dear my student, we have listened about student presentation, and please starting from now, you make the brief comment and please sending in WhatsApp group in order the time effectively. Okay. Okay. Firstly, I would like to review and also make the comment in general related to the student presentation. I think it is important for student presentation. Please, you don't read the text, okay? Should be explaining based on your knowledge, your insight, your historical facts. So if you just reading something, it is meaning that you not yet understand and mastery about your content, okay, your topic. I think
topic is based on your choice oneself. Okay. Secondly, I would like to ask to each presenter, each student, what kind standard book do you read? Okay, do you use? I think it is very important in order you're explaining your story about the topic should be based on the historical facts, based on the standard book. Okay, so because of that, I would like to ask you about the standard book. Meanwhile, a journal just to enrichment, just to add the information. Okay, you are also okay if using the academic journal, but journal, I think, to enrichment, to add the information for the standard book. And lastly, maybe I would like to make the specific question to each student, to each presenter. Okay, let's starting from Najma Poja. Najma, are you ready? Are you listen my review, my comment? Okay, firstly, Najma talking about the Wali Songo, okay, 9 signs in Jawa. I think it is very interesting. But Najma, what kind of standard book do you read related to the Wali Songo in Jawa? Najma, are you listen my points, my comment? Ya, Pak. You understand my question? No. Okay. Secondly, why the Wali Songo in Jawa, in history of Jawa, just 9%? Meanwhile, there's many signs, many Wali in Jawa, such as Syekh Siti Jenar, Syekh Kuro, Syekh Amongaraga. Why the number is just 9? No more than 9 in Jawa. Najma, please answer my question. Iya, Pak. Okay, please answer. I didn't understand, Pak. So sorry. Okay, the next. Talisa, Kia Azhari. Talisa, are you listen my comment? Okay. Your presentation related also the Wali Sanga and sign in Jawa. I think it is also very interesting. Similar, Mas Krisan. What kind of standard book did you use for explaining the 9 sign in Javanese history? Saya dulu waktu sekolah di MTS sama Diman dapat pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Jadi ada buku paket sama modulnya, Pak. Itu yang jadi sumber referensi saya. Okay, buat that's not standard book. I ask you the standard book, the authors, the title, and so on. Buku paket is not the standard book, right? Do you know the standard book? Okay. Yang menjadi tambahan itu, Pak, buku Atlas Wali Songo. The authors? Autornya lupa, Pak. Okay, please, you searching about the standard book, okay, and should be clear about the author. The last question, Teresa, from 9 sign in Jawa, who is the center of sign in Jawa? Central figure of Wali in Jawa, according to your opinion. Didn't understand? In my opinion, it's Sunan Gunung Jati. Yeah. What sources that you said the Sunan Gunung Jati as the central figure in 9 sign in Jawa? The book, the sources, the reference. Buku paket, okay? Okay, I think you should understand who's the central figure about the 9 sign in Jawa based on the historical book did you read, okay? Because of that, please search the standard book, standard historical book concerning of the 9 sign in Java.
Okay, thank you, Telisa. The next, Astrianida. Astrianida, have you listen my comment, my voice? Ya Pak, Okay, saya your topic related to the Sunan Kudus, I think it is also interesting topic. Similar my question. What a kind of standard book did you read related to the Sunan Kudus? saya menggunakan itu Pak beberapa jurnal sama beberapa I skripsi. ask you books, not Oh, journal, not ya. undergraduate thesis. Saya menggunakan itu bukunya Sejarah Peradaban Islam. The author? Saya lupa lagi Bapak. Saya lupa lagi. I think the author is very important because the book is the product of authors. Okay, so I think it is very. And please answer that author should be also historian who expert in the Islamic history. Okay, because of that, please, Astrianida, you search the historical book, a standard book related to the Sunan Kudus. Maybe you should be search about the Purwadis book. Purwadis book more writing about the nine signs Wali Songo in Jawa. Okay, Purwadi. Search in atau Google in Google what it called. Okay, the last question. According to your opinion, why the symbol of buffalo, sapi, do you know, in India and in Javanese culture is different in meaning? Firstly, okay. And secondly, according to your opinion, who is the wali, who is the saint in Jawa, attacked the Majapahit Empire? Whose name of wali in Jawa, who attacked the Majapahit Empire according to your opinion? Astrianida, please. Bapak, menurut sepengetahuan saya bahwa sapi itu kan hewan suci. Saya kurang tahu kalau di India, tapi kalau misal untuk agama Hindu itu kan semacam dewa lagi kan. Nah, lalu Sunan Kudus itu memerintahkan bahwa untuk warga sekitar untuk tidak menyembelih sapi karena untuk toleransi. Jadi tidak diizinkannya gitu Pak, karena itu kan bukan budaya, maksudnya agama lain gitu. Jadi tidak mengizinkan untuk menyakiti apalagi menyembelih sapi. Okay, if the Idul Adha praying, how about the killing of buffalo? Should be substituted by what kind animal in order not killing the sapi, the buffalo in Javanese culture? In Idul Adha prayer should be kurban, right? Sacrifice the animal. So what the substitute for the sapi, the buffalo in Java, in order not killing the sapi, because in India, in Hindu religion, it is the what is sacred symbol. Untuk masyarakat Kudus, untuk perayaan Idul Adha dilarang untuk menyembelih sapi, mungkin diganti oleh kambing. Okay, do you know the kerbau? Do you know kerbau? In my kampung, when the Idul Adha, not sapi, but it should be kerbau or kambing and so on. Okay, because sapi is the sacred symbol for the Hindu and India community. Okay, the last question: who is the name of Wali Songo or the nine sign attacked the Majapahit Empire according to your knowledge, your opinion, Astrianida? Cannot answer. Sebentar. Okay, because saya kurang tahu Bapak. Okay, please you read the standard book, okay, related to the Sunan Kudus. Okay, the next Rizky Budimansyah, similar, still the Sunan Kudus. Okay, similar with the Astrianida. What kind of standard book did you read related to the Sunan Kudus topic? Rizky Budimansyah.
Saya membaca buku Atlas Wali Songo, Pak, yang Okay, the dikarang oleh author, Agus Suryono. Agus Suryono. Okay. Please you answer, Agus Suryono is historian or just amateur historian? Saya baca di biografi di Google, Pak. Beliau, bukan, mohon maaf, saya baca biografinya di tentang penulis itu. Saya lihat bahwa beliau bergelar master pendidikan, tetapi beliau juga memiliki ketertarikan di sejarah dan kesenian. Okay, I think so. It's not the pure historian. Okay, please you search the book written by a historian, because historian is very important in order you understand about the Sunan Kudus figure. Maybe you should read about the Purwadis book. Maybe the Taufik Abdullah and Abe Lapian books as editor, the IDAS, Indonesia dalam Arus Sejarah, Indonesian in the mainstream history. I think it is very important for you because you as academician, okay, the candidate of academician, you as the a student of history should be used about the academic historical book, okay, standard book. Not read other who written by not professional figure, okay. Okay, the last question, Rizky, according to your opinion, what the kind of Islamic mysticism, what kind of tasawwuf, what is of the Sunan Kudus teaching, according to your opinion? What the kind of tasawwuf, what kind of Islamic mysticism in which Sunan Kudus preaching to the Javanese community? Izin menjawab ya, Pak. Berdasarkan buku yang saya baca tadi serta beberapa jurnal ilmiah, saya tidak menemukan kata kunci mengenai tasawuf apa yang Sunan Kudus pelajari. Tapi yang saya tangkap bahwa Sunan Kudus ini sangat toleran sekali terhadap budaya yang ada di Nusantara, begitu Pak, sehingga ia mencoba untuk mengajarkan Islam melalui nilai-nilai tersebut. Jadi tidak melalui proses yang tanda kutip sulit, begitu Pak. Kalau misalnya dibandingkan dengan Syekh Siti Jenar, begitu mungkin yang tasawufnya sudah berbeda lagi, yang lebih kalau Syekh Siti Jenar kan lebih berfokuskan atau lebih sama dengan Ibnu Al-Halaj kalau misalnya di tanah Timur Tengah. Tapi kalau di tanah Jawa sendiri, menurut saya Sunan Kudus ini tadi lebih berguru juga kepada Sunan Ampel serta Sunan Kalijaga yang dimana sangat menghargai nilai-nilai budaya tadi. Okay, my question is, if you mention about the Siti Jenar, what kind of tasawuf of Siti Jenar? Yang saya ketahui apa mengenai, saya kurang tahu mengenai istilah mengenai tasawuf yang diajar atau yang dipelajari. Okay, I suggest you please read about the standard book in order you answer exactly. Okay, you should be know about the Manunggaling Kaula Gusti, Wahdatul Al-Wujud, okay, the Wahdatul Syuhud, okay. I think it's very important for you because your sources just limited in Atlas Wali Songo and so on. Your answer is not clear, okay. Please searching. I think it is important in when you make the poor people not only based on the Atlas Wali Songo but also other books, standard book related to the history of Sunan Kudus. Okay. Okay. The next, Aulia and Asa, have you listened my voice, Aulia? Ya, Pak. Okay, Aulia, you are explaining about the Sunan Gunung Jati. Similar, what kind of standard book did you use related to the Sunan Gunung Jati? Saya menggunakan buku dari atau karya Eman Suryaman, Pak, yang berjudul Jalan Hidup Sunan Gunung Jati. Okay, do you know Eman Suryaman historian or not? Not, Pak, saya tidak tahu. Not. Okay, I suggest you please read about the Professor Dr. Dadan Wildan books, Sunan Gunung Jati, right? It is his dissertation in Pajajaran University. I think it is also published in the book form.
It is very important, very critical for you. Okay. Okay, Aulia, according to your opinion, Sunan Gunung Jati is similar with Syarif Hidayatullah, right? But between Syarif Hidayatullah and Fatahillah, it is similar figure or different figure, according to your opinion? Aulia. Ya Pak, mungkin Syarif Hidayatullah dan juga Patilah itu merupakan salah satu yang sebentar Pak, salah satu yang ingin menyebarkan agama Islam Pak di wilayah Jawa Barat. Okay, do you understand my question? Whether the Syarif Hidayatullah and Fatahillah is similar figure or different figure? Not yet understand. Okay, please you search another book related to the Sunan Gunung Jati. Aulia, okay? Okay, the Winda Utami, have you listened my voice, Winda? Hello, Winda. Ya, Bapak. Okay. Your topic also similar about the Sunan Gunung Jati. Similar. What kind of standard book did you read related to the Sunan Gunung Jati? Saya baca buku biografi Sunan Gunung Jati, sang penata agama di Tanah Sunda, yang ditulis oleh Dr. Haji Wawan Hernawan MAG sama Dr. Haji Ading Kusdiana MAG. Okay, they are historian? Ada historian? Iya, seorang ahli sejarah. From? Kurang tahu kalau dari mananya. Okay, please you read about the Professor Dadan Wildan books. Okay, I think this book is his dissertation in Pajajaran University, also published, I think in 2000 maybe. Yeah. Okay, good. And the last question for you, I think it is very critical, Winda. Why the Cirebon finally occupied by Mataram Kingdom? So in this context, Cirebon Kingdom political oriented to the Mataram, not to the Cirebon. Why? Political orientation, the culture orientation of Cirebon Kingdom is to Mataram, not to the Banten or other empire or kingdom in Indonesia, including also Javanese. Okay, between Javanese Cirebon and Javanese Mataram, I think it is similar. Do you understand, Winda? Kurang paham bahwa maksudnya kenapa kebudayaannya lebih mendekati ke Jawa Mataram seperti itu? Yes, please you explain. Oh, Jawa Mataram. Okay, because please read about the book related, standard book, historical book related to the Sunan Gunung Jati particularly and Cirebon Kingdom in general. Okay, including also the political orientation, the culture orientation, and so on and so forth. Okay, next, Helmi Nugraha. Helmi, have you listened my comment, Helmi? Ngerti, Pak. Yeah, also similar about the Syarif Hidayatullah figure. My question is similar. What kind of historical book, standard book, did you read? Did you what issues related to the Syarif Hidayatullah? Sama seperti beberapa rekan saya sebelumnya. Yang tadi ya Pak, saya membaca buku Atlas Wali Songo karya Gus Sunyoto. Okay, I think not enough. Okay, you understand? Should read about the standard book written by the historian, and of course there's many historians studying about the Sunan Gunung Jati including also others 9 sites in Java. You understand, Helmi? Yes, sir. Okay. Okay, the last question for you. Okay, you said that Syarif Hidayatullah
is the has the ancestor with the Prophet Muhammad, okay? Yes. And from the dynasty of Hashimi in Egypt. As you know that in the 15th to 16th century, Egypt, I think the kingdom or empire in Egypt is the Safavid or the Fatimi dynasty. And Fatimi dynasty is not Ahlu As-Sunnah wal Jamaah, not Sunni in school of thought, but Shi'i or Syiah in school of thought. So could you explain and how are you sure that the ancestor of Syarif Hidayatullah or Sunan Gunung Jati is from Hashimi dynasty and Sunni in school of thought? Oh ya, sebelumnya kan ayah dari Syarif Hidayatullah itu Syarif Abdullah. Nah, ayah dari Syarif Abdullah itu yang bernama Nurul Alim. Beliau merupakan salah seorang penguasa di Bani Ismailiyah, Pak. Nah, Bani Ismailiyah itu merupakan mazhab yang juga menganut Syiah, Pak. Okay, so it's different between Syiah and Sunni, okay? Hashim, yeah, I think it is the Sunni school of thought, not Syiah. Ismailiyah. Ismail in Egypt or in what's the region of Ismailiyah? You said the father, the grandmother of Syarif Hidayatullah is Egypt, Mesir. Yeah. Ismailiyah in Mesir or in other region? Mesir, Pak. Are you sure? Ismailiyah in Mesir? memiliki hubungan sama Fatimiyah. Okay, please ensure that your standard book is okay. That there's the correlation between the Syarif Hidayatullah in Cirebon and Ismailiyah or Shi'i school of thought in Egypt, and you know the Islamic community in Cirebon, in other city in Java is not Shi'i but the Sunni, right? The Ahlu As-Sunnah wal Jamaah, what we call as the Aswaja. So I think it is a difference between your statement that Syarif Hidayatullah is from Shi'i school of thought in one hand, and meanwhile the Cirebon community, the Javanese community is in Aswaja, in Ahlu As-Sunnah wal Jamaah. So please should be clear in your pulpit, okay, Helmi? Oh iya, Pak. Ya, maaf sebelumnya, Pak. Okay. Okay, the last comment from Catherine Al-Salsabila. Catherine, did you listen my comment? Okay. Sibila, you are about the Maulana Malik Ibrahim, Sunan Maulana Malik Ibrahim. Sibila, what kind of standard book did you use related to the Maulana Malik Ibrahim? Saya membaca buku dari Kris Aji Awe yang berjudul Sunan Gresik, Kiprah Raden Santri Sang Raja Pandita Wondopi Nusantara. Okay, the author historian or not? Saya kurang tahu, sir. Okay, please read his biography. Okay, so should be ensure that the author is historian. I suggest you, I recommend you please read about, because you're explaining this figure related to the Majapahit kingdom, Majapahit Empire. Please you also read about the Graf books and also the Slamet Mulyana book about the Majapahit kingdom, Majapahit Empire. Okay, because you said in the time of Maulana Malik Ibrahim, they asked the Paragreg War, okay, in Majapahit. In the time of Wikrama Wardana, in your pointers. So my last question, according to your explanation, why the Majapahit kings, including also Brawijaya, including also similar with the Siliwangi in West Java, finally not yet received Islam as the new religion? Catherine, what the factor or why the Brawijaya, the last king of Majapahit and the last king of Pajajaran in West Java, Brawijaya in Majapahit and Siliwangi in Pajajaran, finally didn't receive Islam as the new religion?
Catherine? Boten ngertos, Pak. Terang. Maaf Pak, suaranya putus-putus. Okay, I think you didn't understand my question. Okay. Thank you very much, my student. I think it's very important what your explanation should be. Firstly, based on your standard book. Secondly, it should be can answer my question. Okay, and please, my question, my review also should be explaining your poor people in the last semester. I think it is very important. And as I have mentioned earlier, that in the poor people, please you use the sources, books, as well as article in the journal, at least 10 sources, okay? 10 sources, academic sources, books, or article in the journal. Okay, thank you very much for student presenter today, and we are going to listen the student presenter in the next week. Please, for the student as presenter in the next week, you should be ready not only in the standards book or sources, academic sources, but also can answer my question. And in the next lecture, I would like to comment and ask you in Malay language, okay? Because it's the different language. Okay, ladies and gentlemen, my student, let's be ending our lecture today by together saying Hamdalah, Alhamdulillahirabbil alamin. We are going to switch our lecture from Zoom meeting to WhatsApp group, and please, student as presenter today should be read about the brief comment from your colleague, from your colleagues, from your friend in the WhatsApp group. Thank you very much. See you in the next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, you're welcome. You can leave from this Zoom meeting.